teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi, di mana integrasi teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas. Biasa kita kenal dengan 4C, sehingga berdampak lebih besar terhadap hasil belajar. Gimana cara mengaksesnya? Kita dapat mengaksesnya menggunakan laptop atau smartphone. Di sini saya akan memberikan contoh melalui laptop. Pertama, buka Chrome, lalu klik pada search Google https://gurubelajar.kemendikbud.co.id. Klik guru belajar. Klik masuk pada tulisan pojok kanan berwarna biru. Masukkan user ID SIM PKB dan password. Klik masuk. Pilih seri semangat guru. Klik selengkapnya. Jika Bapak Ibu guru sudah memiliki jadwal angkatan, akan tertera tulisan memulai. Maka Bapak Ibu guru dapat memulai pelatihan ini. Hal-hal yang akan dipelajari, yang pertama, resiliensi, yang kedua, critical thinking, yang ketiga, creativity, yang keempat, communication, yang kelima, empowered teacher, dan yang terakhir, collaboration. Resiliensi. Apa itu resiliensi? Resiliensi atau resilience atau sama dengan istilah lenting, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan kemunduran atau bahkan kegagalan. SAMR adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Hubungan SAMR dengan resiliensi adalah mengetahui SAMR memberikan gambaran kita harus seberapa resilient. SAMR kepanjangan dari S. Substitution, A. Augmentation, M. Modification, dan R. Redefinition. Tantangannya, jika unggul maka dijadikan tenaga untuk semakin melaju, dan jika ketinggalan maka dianggap sebagai suatu yang wajar dan saatnya mengatur tenaga untuk mengejar. Berpikir kritis. Setiap orang mampu berpikir kritis, namun untuk menjadi terampil, berpikir kritis dilatih dan dipraktekkan setiap saat. Semakin dilatih, semakin akurat, dan akhirnya semakin menjadi insting. Produk berpikir kritis adalah penilaian dan keyakinan, konten dan teknik bercerita. Konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. 3 tahapan membuat konten yaitu: yang pertama, membuat rencana, mengeksekusi, dan memasarkan. Jadikan kemampuan bercerita bukan hanya tugas untuk dikerjakan, tetapi semangat belajar sesuatu yang baru, karena kemampuan bercerita akan berguna di seluruh kehidupan kita. Komunikasi efektif. Proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan atau niat dapat dipenuhi dengan sebaik mungkin. Proses perubahan memerlukan kolaborasi. Kolaborasi memerlukan komunikasi yang baik. Hasil kolaborasi dan komunikasi yang baik akan menghasilkan hubungan yang baik. Penerapan kelas campuran. Penerapan kelas campuran menyajikan pembelajaran yang optimal karena bisa menyediakan pengalaman belajar kepada peserta didik sesuai kebutuhan dan pola belajarnya. Penerapan kelas campuran bersifat luas, baik untuk memenuhi peserta didik, ketersediaan fasilitas belajar, keberagaman akses internet dalam situasi pandemi yang tidak pasti, serta memungkinkan bagi guru untuk memandu peserta didik dalam menguasai kompetensi abad ke-21, yaitu 4C: critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Konsep pembelajaran campuran atau blended learning sebagai program pendidikan yang memfasilitasi peserta didik belajar dengan 4 ciri-ciri. Yang pertama,
setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan peserta didik merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu, mode belajar tertentu. Ketiga, menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Dan terakhir, membantu peserta didik menjadi pelajar merdeka belajar, komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakatinya. Kolaborasi dan dampak. Saya mengajak Bapak Ibu mempraktekkan materi keseluruhan pembelajaran pada program guru belajar dan berbagi seri semangat guru. Kemampuan non-teknis dengan berkolaborasi dengan memaksimalkan semua sumber daya, aset, kekuatan, potensi, kompetensi yang ada pada diri dan lingkungan sekitar. Terakhir, sebagai usaha bersama dampak materi demi meningkatkan layanan pembelajaran kepada peserta didik sehingga kualitas pendidikan Indonesia semakin maju. Sekian dari penjelasan saya. Ayo segera daftarkan diri Bapak Ibu untuk mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi Seri Semangat Guru.